Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Anila Maula dengan NIM terakhir 4256. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang Dani dan kasih sayang. Pada suatu hari di pondok pesantren terdapatlah seorang anak yang bernama Dani yang menimba ilmu di sana. Ia adalah anak yang menjadi santri di umurnya yang masih menginjak usia 13 tahun. Pada suatu hari, ketika seluruh santri selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, tiba-tiba terpikir di benak Dani tentang apa itu kasih sayang di antara teman ataupun sahabat di kalangan pesantren tempat ia mondok. Dani bertanya-tanya sebab ia masih baru di pondok ini. Apakah mungkin dengan usianya yang paling muda di sini akan banyak santri lain yang akan membimbingnya, sementara kebanyakan dari mereka berumur jauh lebih tua daripada Dani. Dan mereka selalu sibuk dengan urusan mereka sendiri tanpa menghiraukan Dani yang kerap kebingungan dengan kegiatan pesantren dan jadwal sholat yang selalu sangat disiplin. Sehingga terkadang Dani menjadi terlambat dan tergubu-gubu berangkat ke masjid tanpa ada yang membangunkannya untuk pergi menunaikan sholat berjamaah tepat waktu. Sebab Dani masih dianggap kecil untuk bisa diberi aturan sedemikian ketatnya seperti halnya santri lain pada umumnya. Kemudian Dani pun memutuskan untuk bertanya kepada salah satu ustadz di pondok Dani. Beliau tengah duduk di serambi masjid seraya tersenyum melihat kedatangan Dani. Ustadz tersebut bernama Rama. Ia adalah seorang kepala kamar di pondok Dani yang sering menyapa Dani ketika pagi-pagi hari. Beliau adalah ustadz yang baik hati, tampan, ramah, dan penyabar terhadap santri-santri di pesantren. Assalamualaikum Ustadz Rama. Waalaikumsalam Dani, jawab Ustadz Rama. Ustadz, saya ingin bertanya. Dani ingin bertanya apa? Ustadz Rama hanya tersenyum ketika menjawab Dani. Dani ingin bertanya apa? Dani ingin bertanya, Ustadz, apa sih arti kasih sayang di antara teman ataupun sahabat di pondok ini, Ustadz? Ustadz Rama hanya tersenyum seraya kembali bertanya kepada Dani. Mengapa Dani menanyakan hal itu kepadaku? Sebab tidak ada yang menghiraukan aku di sini, Ustadz, dan tidak ada seorang pun yang mengajakku untuk menjadi teman mereka. Raut wajah Dani pun menjadi sedih. Lalu Ustadz Rama pun menjawab, kasih sayang adalah ketika ada seseorang yang peduli terhadap Dani tanpa harus Dani minta, ia menjadi baik terhadap Dani. Dani menjadi terheran-heran.
Ia kembali bertanya kepada Ustadz Rama, apakah jika Dani dibangunkan untuk menunaikan sholat berjamaah tepat waktu, berarti dia peduli kepadaku, Ustadz. Ustadz Rama hanya tersenyum. Lebih daripada itu semua, Dani, nanti kamu akan tahu sendiri kok pada akhirnya. Sepulang dari masjid, Dani pun terduduk di serambi asrama seraya masih bertanya-tanya tentang jawaban yang diberikan oleh Ustadz Rama. Dan secara tidak sengaja ia pun tertidur di tempat duduknya dan tidak menghiraukan kesibukan para santri yang berlalu lalang di area pesantren. Dan ketika Dani terbangun, ia sudah ada di kasur asramanya yang empuk. Badannya terselimuti dengan amat hangat. Lantas, Dani pun turun dari kasur dan pergi menyusuri asrama. Ketika hendak memakai sandal jepit dan pergi ke masjid untuk mengaji kitab kuning kepada Ustadz Rama, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertubuh tinggi. Ia menyapa Dani. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam saudaraku. Siapakah namamu? Dani menjadi terheran-heran. Santri tersebut hanya tersenyum kepada Dani. Kenalin, aku Han. Aku tadi sempat melihatmu tertidur di serambi asrama. Matahari sudah muncul. Aku khawatir kamu akan kepanasan sehingga aku memindahkanmu ke kasur asrama. Sontak, Dani yang mendengar itu pun terkaget. Ia melongo melihat Han. Oh, terima kasih saudaraku. Jika tidak ada kamu, mungkin aku akan terserang demam karena tidur sambil berjemur dan sambil keadaan terduduk. Han yang mendengar hal itu pun mengangguk antusias dan berkata, terima kasih kembali saudaraku. Aku dengar hari ini Ustadz Rama akan mengisi ceramah sore loh di asrama B. Beliau tengah sibuk dengan asrama lain. Mungkin pengajian kitab kuning kali ini akan ditunda sehabis isya nanti loh. Oh, benarkah? Jika begitu, aku akan pulang ke asrama lagi dan mengaji kitab kuningku sendiri, saudaraku. Dani yang hendak pergi mendadak dicegah oleh Han. Tunggu saudaraku. Dani pun kembali ke tempat semula dan bertanya, iya, kenapa saudaraku? Sepertinya kamu belum makan sejak tadi pagi. Aku dengar kantin asrama sedang ada lauk yang enak loh. Jika kamu mau, kita bisa makan siang bersama. Mendengar hal itu pun, Dani menjadi sangat senang. Ia pun menyetujui ajakan Han. Oh, jika begitu, ayo kita pergi makan siang bersama saudaraku. Mereka pun berjalan beriringan untuk pergi membeli makan di kantin asrama. Sesampainya di kantin asrama, Han pun menanyakan kepada Dani tentang apa yang ingin dibeli oleh Dani. Saudaraku, kamu ingin makan apa hari ini? Sepertinya aku ingin makan nasi goreng, saudaraku. Dan lauknya ayam goreng aja deh. Kalau begitu, kamu
duduk di meja kantin saja ya, biar aku yang memesankannya. Oh, benarkah? Jika begitu, aku mencari tempat duduk ya. Oke, saudaraku. Oke, Han. Dan Dani pun mencari tempat duduk dan duduk di meja kantin yang disediakan. Tak berselang lama, Han pun datang dengan membawa lauk yang tadi dipesan oleh Dani dan makanan pesanan ia sendiri. Ini Dani untuk makananmu. Oke saudaraku, mari kita makan. Dan mereka pun makan bersama sambil bercakap-cakap ringan di siang hari itu. Subuh di hari berikutnya pun tiba. Tidak seperti di hari-hari sebelumnya, kali ini Dani merasa sangat senang. Wajah bahagianya pun tampak sangat jelas. Sehingga Ustadz Rama yang melihat hal itu pun sontak bertanya kepada Dani. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam Ustadz Rama, jawab Dani. Sepertinya Dani sangat senang sekali hari ini. Mengapa? Dani pun menjawab dengan senyum lebar. Kali ini aku berangkat ke masjid tepat waktu Ustadz. Aku sudah tidak terkupu-kupu lagi menunaikan sholat subuh tadi Ustadz. Mengapa bisa seperti itu Dani? Tanya Ustadz Rama. Sebab ada santri yang bernama Han yang kini menjadi teman baikku Ustadz. Dia membangunkan aku untuk pergi ke masjid bersama dan sholat di sampingku. Han sangat baik sekali Ustadz. Kemarin ia menyuruhku tidur lebih awal sehabis mengaji kitab di masjid Ustadz. Dan sebelumnya pun ia membelikan aku makan. Karena sebelumnya pun aku memang belum sempat makan malam Ustadz. Han sangat baik sekali kepadaku Ustadz. Dia selalu menyapaku ketika bertemu. Aku sudah tidak kesepian lagi sekarang di pondok Ustadz. Jawab Dani seraya tersenyum lebar kepada Ustadz Rama. Mendengar hal itu pun, Ustadz Rama pun menjawab, apakah Dani sangat senang berteman dengan Han? Iya Ustadz, aku sangat senang sekali, jawab Dani dengan antusias. Lalu Ustadz Rama pun menjawab dengan tersenyum. Beliau bertanya kepada Dani, apakah Dani sudah mengerti dengan apa yang aku katakan kemarin? Aku sudah mengerti Ustadz, jawab Dani dengan tersenyum. Teman yang baik adalah teman yang peduli kepada kita tanpa harus kita minta ia peduli kepadaku Ustadz. Dan Han sangat peduli dan baik hati kepadaku Ustadz. Ia sangat peduli kepada kesehatanku dan ia pun sangat peduli kepadaku ketika akan menunaikan sholat berjamaah. Ia tidak membiarkan aku telat lagi dan tergupu-gupu berangkat ke masjid. Han sangat baik Ustadz. Pokoknya aku senang sekali berteman dengan Han. Mendengar hal itu pun Ustadz Rama menjadi sangat senang dan ia pun menjawab jawaban Dani dengan tersenyum lebar. Alhamdulillah, jika Dani senang berteman dengan Han, aku pun ikut senang. Semoga
Dani dan Han selalu menjadi teman yang baik ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rama. Kalau begitu, aku pergi duluan ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dani. Dan cerita pun tamat. Baik, itu cerita yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.